hasil mereka dunia akhirat. Cek. Gak ada lagi kertas, habis. Bagaimana saya bersikap ketika suami saya berbeda mazhab dengan saya? Saya mazhab Syafi'i, suami saya Hambali. Karena pada suatu saat sesudah wudhu suami saya memegang mazhab Hambali dan tidak mau mengikuti mazhab Syafi'i. Padahal saya bermazhab Syafi'i dari guru saya yang insya Allah mursyid dan sanadnya jelas. Kenapa baru sadar setelah nikah? Satu. Dulu kemana aja? Kenapa tahunya setelah nikah? Kita bisa tahu sebelumnya. Insya Allah mazhab tidak lagi dipermasalahkan. Saya berpegang ke mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan batal. Tapi saya tidak nyalahkan kawan saya yang Muhammadiyah. Mereka mentarjihkan Hambali. Dalam mazhab Hambali bersentuhan kalau tidak bersahwat. Maliki bersentuhan kalau tidak bersahwat tak batal. Hanafi kalau bersentuhan kulit tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa. Laustumun nisa, lamastumun nisa. Bukan sentuhan kulit, maaf, jima baru batal. Kalau jima baru batal. Kalau sentuh kulit tak batal. Mazhab Syafi'i batal, mazhab Hanafi enggak batal, mazhab Maliki kalau bersahwat batal, enggak bersahwat enggak batal. Makanya kadang kita lihat kawan kita salaman sama istrinya, habis itu dia sholat. Kamu kan udah salaman, enggak batal, aku enggak bersahwat katanya. Nengok istriku aku enggak bersahwat, istri orang baru aku bersahwat. Kantor saya memberikan gaji lewat bank konvensional, tidak bisa dipindahkan. Apakah gaji saya haram? Ya enggak haram. Dia kan numpang liwat doang. Dia cuma numpang aja, tapi bunganya jangan diambil. Termasuk saya dulu itu lewat bank konvensional, tapi sekarang sudah saya pindahkan ke BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Pakai bank syariah. Jadi kalau bapak-bapak nabung, besok pagi langsung, besok bank tutup, hari Senin. Pergi alihkan ke bank syariah. Sekarang Indonesia bank syariahnya baru 6%. Makanya ekonomi syariah kita lambannya luar biasa. Padahal Bank Muamalah sudah berdiri sejak Presiden Pak Harto dulu. Makanya kita harus konversi. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu bank rakyatnya syariah. Saya ceramah di bank rakyat, diundang. Ketika saya lihat bank rakyat. Ya ilaha illallah, kok saya diundang ke bank konvensional? Apa kata pengurusnya? Bank ini dulu didirikan konvensional, tapi sekarang sudah murni syariah. Bank rakyatnya syariah. Pegawainya 5.000 muslim semua. Sebelum acara semua disuruh berdiri. Semua peserta berdiri. Saya sudah siap-siap lagu kebangsaan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Rupanya baca Asmaul Husna. Luar biasa, bergetar hati kita berceramah di bank rakyat, bank syariah. Bank rakyatnya bank syariah. Mudah-mudahan bank kita juga berubah menjadi bank syariah. Kalau Bapak Ibu nabung di bank konvensional atas satu dan lain hal karena susah transfer bla 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 bla, bunganya jangan dimakan. Oh kalau gitu dibelikan durian, jangan. Dibelikan baju, jangan. Terus serahkan ke lembaga masalih ammah. Masalih ammah kepentingan umum. Serahkan ke mana? Masjid Babus Salam. Serahkan ke Masjid Babus Salam untuk buat sekolah, untuk anak yatim, fakir miskin. Tapi niatnya bukan sodakoh, niatnya untuk mengembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz, setiap YouTube Ustadz saya tidak pernah tidak ikuti. Masya Allah. Tapi tidak ada pertanyaan mandi junub. Boleh nggak pakai air hangat? Ibu-ibu, bapak-bapak di Mesir, bulan Desember, bulan Januari, musim syita. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Syita dingin. Dingin. Kalau enggak bertanya, tanya sama kiai kita. Dingin, musim dingin. Sampai kadang 5-10 derajat dingin. Lalu gimana? Di setiap kamar mandi ada namanya sakhonah. Sakhonah pemanas air. Jadi memang panas.
Mandi air hangat. Kalau air dingin menggigil, beku lah kita. Nah, jadi air itu dihangatkan. Boleh mandi, asal jangan pakai air mendidih aja lah. Nanti jadi telur rebus. Nah, maka tapi katanya nggak boleh wudhu pakai air panas. Itu namanya air musyammas. Air dalam ember bejana kena cahaya matahari langsung, bukan air panas. Air yang dipanaskan oleh matahari kalau disiramkan ke kulit berefek kena penyakit baros, kena penyakit juzam, penyakit kulit. Makanya tidak boleh. Dingin. Air yang kena panas langsung, termasuk air di dalam botol. Lalu kemudian panas. Hindari panas, nggak boleh. Kenapa? Bahan kimia yang ada itu lalu kita minum, itu menjadi kanker. Orang barat namanya kanker. Orang kita payah nyebut kanker. Kenapa dia kanker? Apakah sah pernikahan yang dilakukan diwakilkan ijab kabulnya, tapi pengantin prianya tidak tahu menahu bahwa oleh saudara dinikahkan secara wakil, sementara dirinya sudah punya istri dan anak. Enak ini. Misalnya saya pulang ke rumah tiba-tiba datang tetangga, Ustadz ya ini ada perempuan, siapa ini? Sudah kami wakilkan nikah kemarin, ini istrimu yang kedua. Wow, amazing. Nggak bisa, karena perwakilan itu mesti diwakilkan oleh mukil kepada mukal alaih. Saya yang mewakilkan kepada siapa? Orang yang menerima perwakilan. Aku wakilkan kepada engkau akad nikahku, akadnya aja yang diwakilkan, yang lain enggak. Nikahnya diwakilkan. Nah, maka pernikahannya sah, diwakilkan akad nikahnya. Nah, itu namanya taukil. Dulu ketika Gus Dur kuliah di Baghdad, Irak, dinikahkan di Jombang. Yang mewakilkannya siapa? Almarhum pimpinan Pondok Tebu Ireng, paman beliau, diwakilkan. Bukan beliau yang akad. Nah, itu makanya diwakilkan. Boleh wakil, taukil namanya, nikah taukil. Tapi ada kesaksian, saya mewakilkan, bukan tanpa. Hukum ta'aruf sunat karena menghindari zina. Jika ta'aruf tapi masih berkomunikasi melalui video call, hukumnya apa Pak Ustadz? Setan tidak pernah ngajak berzina. Ayo berzina, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Tapi apa kata setan? Video call dong. Dek, boleh nggak ngelihat wajah kamu? Iya. Buka jilbabnya dong. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyuman. Fasalamun, hai. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, ketemuan. Terjadilah apa yang terjadi. Jangan kau rusak perbuatan yang baik dengan perbuatan dosa. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Kalau sudah kau khidbah, sudah ta'aruf, baik, doa, setelah itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena setan sedang bermain. Apalagi zaman sekarang ada WhatsApp, Twitter, BBM. Sedangkan yang udah putus aja bisa nyambung lagi. Apa namanya? CLBK. Jangan kau rusak, jangan kau rusak. Ustadz, boleh nggak tahajud call? La ilaha illallah. Yang bangun tahajud ya. Setan sedang bermain. Apa namanya? Talbis iblis. Bagi qori dia bisikkan suaramu mantap, hebat. Bagi ustadz dia katakan ceramahmu hebat. Bagi imam dia katakan mantap. Talbis, hati-hati talbis iblis. Nama kitabnya Talbis Iblis. Apa boleh solat tahiyatul masjid setelah solat asar? Boleh. Iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi NU. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu akbar. Dua-duanya sah. Enggak usah dipermasalahkan masalah usolli enggak pakai usolli. Nanti kalau usolli enggak usolli kelahi, yang ketawa siapa? Yang enggak salat. Tapi katanya setelah sholat asar nggak boleh sholat kalau nggak ada sebabnya. Kenapa dia boleh sholat? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Begitu juga sholat jenazah di Masjidil Haram. Sallu alal maiti yarhamkumullah.
sholat jenazah. Mana boleh sholat setelah asar? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada orang mati. Apa sebabnya? Masuk masjid. Yang nggak boleh itu sholat yang nggak ada sebab. Sholat sunat mutlak. Nah, itu nggak boleh. Apakah keputihan najis? Najis. Sama ada najis, kotoran. Oleh sebab itu maka dia suci, bersih. Kalau mau sholat, kalau dia penyakit, makan. Obat. Di blender tuh sirih. Makan. Pakai pinang, pakai kapur, pakai gambir semuanya. Nah, berobat. Basuh-basuh, obat-obat segala macam. Habis itu barulah dia sholat, bersihkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholat Jumat apabila khatib yang sedang khutbah meninggal dunia? Seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Iza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda, wala yastaqdimun. Rukun khutbah ada 5. Pertama, alhamdulillah, ucapan puji kepada Allah. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ayat Al-Quran. Yang ketiga, usikum wa nafsi bi taqwallah, wasiat taqwa. Yang keempat, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Kalau sudah cukup rukun khutbah, di khutbah kedua dia meninggal, maka satu orang mengurus jenazahnya, sementara selesai sholat langsunglah maju imam karena khutbahnya sudah sah. Tapi kalau masih ada kekurangan rukun, naik satu orang menggantikannya seperti digantikannya imam oleh makmum. Makanya yang di belakang imam itu, ini imam di depan, di belakang imam itu orang yang bisa jadi imam dan jadi khotib. Bukan asal nyelonong aja. Ini preman celana sobek di belakang imam. Iya, kalau dalam perjalanan aman. Kalau datang diabetes meletus, jantung koroner, bam, mati. Bro, maju. Di Malaysia, sajadah ada 2. Sajadah imam di depan, sajadah imam cadangan di belakang. Ada sajadah khusus, nggak boleh tegak di sini. Saya pun nggak berani ada imam. Imam second, imam 1. Second bukan barang bekas, imam 2 maksudnya. Second. Ustadz, usia saya baru 19 tahun. Kelihatan dari tulisannya, cantik. Dan masih kuliah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, hati dan pikiran saya sering sekali disibukkan tentang jodoh. La ilaha illallah. Takut tidak dapat lah, takut lama lah, siapalah, seperti itu. Padahal saya sering sekali menyibukkan diri membaca Quran, berzikir. Apa itu wajar Pak Ustadz? Enggak wajar. Saya berangkat ke Mesir umur 20. Pulang kuliah, pulang umur 30. Ngajar umur 34 baru nikah. Saya termasuk yang lambat menikah. Lama saya nikah. Oh baru 19 tahun. Oh kalau gitu Ustaz menganjurkan kami lama nikah. Nikah cepat bagus, menjaga kehormatan. Kalau kamu mau nikah silakan ngomong sama orang tua. Ma aku mau nikah. Pergi sana. Ma. Lempar batu nanti gitu. Saya baru pulang dari Mesir kemarin beberapa bulan yang lalu. Dialog sama adik-adik kelas. Ustaz Somad, kami kalau mau nikah sambil kuliah boleh enggak? Ya boleh saya bilang. Gimana Pak Ustadz makan kami? Ente dapat kiriman dari orang tua kan? Dapat. Cari perempuan yang sama-sama dapat kiriman, gabungkan APBD. Tentu dengan perjanjian, syarat dan ketentuan berlaku. Adinda, aku ingin menikahimu, tapi kau tahu sendirilah aku mahasiswa. Mungkin nanti kita makan sehari sekali aja. Apa kata dia? Enggak apa, yang asal hidup bersamamu. Langsung ambil matre 6.000 tanda tangan. Karena kalau nanti nikah dia lupa. Pas giliran makan sekali dia marah. Kenapa kita makan sekali? Nih. Jangan nanti 6.000. Jangan nanti dia minta mobil, minta itu, minta ini. Nah kalau kau siap susah. Tapi kalau enggak, maka sibukkanlah dengan puasa sunat. Memang nafsu syahwat ada. Tapi tenaga tak ada. Puasa sunat, lemas saja. Bro, tuh ada cewek cantik. Ah, gua nggak ngelihat dulu. Mau mati aja nih. Ustadz, boleh nggak kita mensolati laki-laki yang kita cintai, perempuan yang kita cintai dengan tujuan agar kita dapat memilikinya? Ini namanya solat sunat
hajat. Usolli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya terserah. Hajatnya ingin nikah, hajatnya ingin punya anak, hajatnya ingin. Enggak perlu disebut usolli sunnatal hajat supaya dia mau kawin sama aku lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah, habis iftitah Fatihah, habis iftitah ayat terserah. Di sujud terakhir minta, tapi jangan dilafazkan di mulut. Dalam hati aja. Minta sama Allah. Ya Allah, aku bukan main cinta sama dia rasanya. Aku cinta kepada dia karena jilbabnya panjang. Aku cinta karena dia sering pengajian. Aku tak rela kalau dia diambil Fir'aun, ya Allah. Rasanya kok aku nggak tega, dia orang baik tiba-tiba dinikahi oleh anak metal. Anak funky nggak rela, sementara aku pria yang sesoleh ini masa nggak dapat dia, ya Allah. Tolonglah ya Allah, bukakan pintu hati. Kalau memang dia jodohku, nikahkan aku dengan dia. Tolonglah kau tiupkan angin cinta kepada hatinya. Tapi kalau memang dia tidak menerima, terbangkan dia sekalian, ya Allah. Jangan. Enggak boleh doa yang enggak baik. Doa yang baik boleh? Boleh. Apa salahnya? Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, buat dia hatinya. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, buatlah ibunya setuju, bapaknya setuju, walaupun aku datang bawa CB 100. Ustadz, bagaimana jika kita menikah tanpa rasa cinta? Witing Trisno Jalaran Sukokulino. Selalu bersama, selalu. Ustadz Somad, anak saya ini, kata Pak Jenderal bintang 4. Anak saya ini, saya jodohkan. Pacarannya setelah nikah. Setelah anak 2, terus pegangan-pegangan terus. Makan pegangan, jalan bersama. Anak sudah 2. Ternyata pacarannya setelah menikah. Sementara banyak sekarang pacaran dulu. Lebih lama pacaran daripada nikahnya. Pacaran 5 tahun, nikah 5 bulan. Maka kalau kau lihat ada perempuan menarik perhatianmu, idza nazarta ilaiha sarratka, ketika kau pandang hatimu lunak, kau ingin menikahinya, datangi, nikahlah. Setelah itu akan tumbuh rasa cinta. Yang menumbuhkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena tahajud bersama, karena sering baca Quran, sering jalan bareng, yang menumbuhkannya Allah. Bukan cinta palsu, bukan cinta setan. Kau cinta karena harta, harta akan binasa. Kau cinta karena kuasa, kuasa akan sirna.